kabar Anda semua? Mudah-mudahan Anda tidak ikut marah-marah. Karena sekarang ini ada orang marah yang lagi trending. Dan saya akan mengajak obrol dengan Bung Rocky Gerung. Dan tentu saja ini adalah kerjasama secara official antara FNN News Network atau Forum News Network dengan Rocky Gerung Official. Ini Anda kelihatan pakai kacamata hitam. Oh, dilepas. Saya curiga Anda menyembunyikan kemarahan di mata Anda, jadi pakai kacamata hitam nggak kelihatan gitu. Enggak, ini kacamatanya nih linear, jadi bagus pandang juga. Oh, bukan linear. Bukan karena extraordinary, bukan? Itu mereknya ini extraordinary. Extraordinary black. Extraordinary. Ya, karena kalau Rocky Gerung pakai kacamata hitam ini kita bisa artikan ini extraordinary gitu. Ya. Oke. Tapi ngomong-ngomong itu serius marahnya Presiden Jokowi yang diupload di YouTube itu, Bung Rocky? Wah, saya nggak lihat wajahnya karena saya pakai kacamata hitam, tapi saya dengar suaranya tuh di TV. Ya. Dan ya soal serius, saya kira nggak serius karena itu berita dari minggu lalu, 10 hari lalu, tiba-tiba di-upload sekarang kan itu. Banyak variabel udah dihitung, pertimbangan politik udah dihitung, upaya untuk nutupin isu juga udah dihitung. Jadi kita anggap aja ini drama super Korea gitu. Oh, oke. Drakor. Ya. Drakon. Ya, singkatannya. Drakon gitu. Istana. Ya. Jadi dan orang sekarang ya, gimana? Semuanya begitu kan. Judul kita pagi ini adalah menonton marah-marah itu. Dan ya orang bikin banyak spekulasi apa yang akan terjadi ya akan terjadi tukar tambah pasti kan. Karena dia tidak dimaksudkan untuk awalnya, saya kira tidak dimaksudkan untuk dipublikasi, tapi ada momentum, analis dan konsultan pasti bilang udah guyur aja. Jadi saya kira begitu, karena mestinya kan dituntut konsekuensinya setelah 10 hari. Yang mesti dipamerkan adalah reshuffle-nya supaya orang tahu. Oh, mestinya dalam pikiran saya kalau reshuffle hari ini baru video itu dibuka tuh. Jadi orang itu alasannya. Kalau sekarang reshuffle nggak reshuffle, semua mereka yang berpotensi reshuffle udah pasang kuda-kuda duluan kan. Jadi betul. Nggak ada lagi kejutannya tuh. Ya. Nah, jadi tukar tambah udah selesai, baru videonya diucapin. Oke. Nah, ini kelihatannya berarti melibatkan banyak kalangan ya kalau memang ini di by design. Kenapa? Karena mengapa wartawan istana juga tidak memberitakan ini. Jadi saya menduga ini ada embargo gitu ya semacam, karena peristiwanya rapat paripurna. Jadi ini kan melibatkan seluruh lembaga gitu ya. Iya kan biasanya 1 jam setelah selesai udah orang ngomong. Jadi sebetulnya wartawan udah tahu, tapi kemudian dikasih briefing segala macam itu. Itu kan soal teknik komunikasi aja, dan mungkin aja momentumnya memang dipilih supaya menghitung-hitung dapat nggak dukungan publik. Jadi sebetulnya ini upaya untuk ngadu pada publik bahwa ini teman-teman gue di kabinet, gue udah capek-capek extraordinary, mereka sangat ordinary aja. Gue udah capek-capek siksak, mereka linear aja. Kira-kira begitu kalau pakai bahasa gaul sekarang kan. Jadi ngeluhnya ke siapa? Ya mau ngadu ke rakyat kan. Padahal rakyat nunggu reshuffle-nya kapan, bukan ngadu-ngadu aja. Tapi itu soalnya kan. Ya, kalau saya baca komen-komennya kok banyak sekali yang mendukung tuh Bung Rocky. Ya itu satu paket. Jadi buzzer-nya disiapin dulu supaya begitu di-upload seolah-olah presiden didukung oleh rakyat dengan mengomeli menterinya. Karena itu buzzer udah disiapin dulu, baru dihitung kapan terbitnya, kapan di-upload, kapan dibocorin. Itu udah biasa lah, itu satu namanya paket lengkap. Ya. Buzzer disiapin, itulah ya. Baru di-upload. Iya. Tapi ada hal yang buruk sebetulnya kan mestinya saya bayangin begini, 10 hari lalu ketika belum di-upload. Jadi menurut Anda buat sinyal reshuffle itu, kalau sekarang buat rakyat itu penting nggak sebenarnya? Nggak penting lah, rakyat menginginkan. Kan presiden bilang kalau perlu saya keluarin perpu. Ya itu juga ancaman yang orang udah nggak peduli lagi. Kan nggak kok perpu apa lagi itu. Kecuali perpu untuk peletakan jabatan beliau kan itu. Itu kan agak
Presiden ngambek terus dia bikin perpu supaya dia dilengsarkan misalnya kan. Soalnya kan begitu. Ya. Nah yang juga aneh jadi kenapa semua mesti presidennya salah tuh. Mahasiswa kasih kritik, presiden salah. Mau ditunjukkan bahwa bukan presiden. Sekarang kan salahin kabinet ini kan. Jadi komunikasi politik yang benar-benar ya buruk lah ya diperlihatkan. Yeah. Ya apalagi mengupload ngomelin menteri itu sama sekali gak etis. Padahal presiden ada pengambil keputusan terakhir. Jadi dia ganti aja kan, diam-diam ganti. Ngapain mesti pamer arogansi di depan pendukung-pendukungnya sendiri tuh. Itu soalnya tuh. Oke. Tapi lepas dari soal itu lepas dari soal ada drama atau dan sebagainya, tapi menurut Anda ini akan terjadi reshuffle seperti yang dikatakan oleh Presiden, atau seperti Presiden sampaikan akan dievaluasi kira-kira 3 bulan mendatang? Itu artinya nggak efektif kan? Kan juga ketakutan Presiden akhirnya setelah dia putuskan untuk mengupload video ini, dia tidak berhitung impact baiknya. Kan pasti kalau di reshuffle artinya kan diganti oleh orang partai juga kan. Ya. Kalau dari partai kan diganti oleh orang partai. Lalu kebijakannya berubah gak? Enggak. Lo partainya suruh menterinya untuk moral hazard. Pergunakan kesempatan kekuasaan untuk mengumpulkan uang lewat anggaran ekstraordiner dari COVID ini kan. Jadi siapapun yang menggantikan itu pasti akan punya kebijakan yang sama. Itu halnya. Karena itu tukar tambah politik kan. Karena kalau presiden misalnya ambil resiko, saya nggak mau pakai, kalau saya reshuffle saya akan pakai orang non partai. Oh itu artinya dukungan DPR berhenti pada beliau. Dan itu dengan cepat juga delegitimasinya turun. Jadi menjebakkan diri di dalam bukan menjebakkan diri pada lubang yang sama, pada 2 lubang yang berbeda dengan efek yang sama. Ini soalnya kalkulasi presiden selalu buruk lah. Kan kalau presiden otonom dari awal pembentukan kabinet, dia nggak ikutin partai. Sekarang dia mau reshuffle. Nah partai akan bilang, oh tunggu dulu. Akibatnya presiden akan oke, kirimin orang lain. Presiden kirim orang lain kabinet. Kebijakannya ya sama juga, karena dia akan diperintah oleh partai. Memanfaatkan sisa APBN atau yang dikumpulin dari berbagai departemen teknis. Itu poinnya adalah moral hazard akhirnya tuh. Nah di situ presiden mau mengadu pada rakyat supaya kalau dia melakukan reshuffle, rakyat akan pro reshuffle dia tuh. Padahal rakyat ada di dalam suasana tidak percaya juga. Jadi suasana delegitimasi itu sedang berlangsung. Presiden ajukan proposal baru reshuffle. Misalnya sebelum dia reshuffle 2-3 menteri strategis lebih dulu mengundurkan diri tuh. Nah itu lebih parah lagi tuh. Ya. Permainan berbalik lagi tuh. Itu. Kalau targetnya untuk semacam test the water, apakah presiden akan dapat dukungan dari rakyat atau tidak, dan kemudian tapi yang terjadi malah mengerahkan buzzer seperti yang Anda duga tadi, bukannya ini malah akan menjadi bumerang bagi presiden, karena presiden akan semakin teraliniasi dan tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi dengan rakyatnya. Dari awal juga begitu, presiden nggak tahu kenapa macet. Mungkin ada 1-2 orang yang bisikin presiden 10 hari lalu, itu Menteri Kesehatan nggak deliver tuh, anggarannya cuma 1% tuh. Ya kenapa nggak panggil aja dari 10 hari lalu menterinya kan? Atau bahkan dari 2 bulan lalu ketika orang nyos tajam pada Menteri Kesehatan atau menteri yang lain. Tetapi tetap keadaan kita hari ini nggak ada ketertiban di dalam menghasilkan kebijakan. Jadi dengan mudah orang tahu bahwa ini sekedar menguji dukungan publik dengan mengumpankan lebih dahulu buzzer, soalnya buzzer ini akan jadi lokomotif untuk narik suara publik. Jadi kalau buzzer bilang Jokowi hebat, Jokowi akhirnya menunjukkan wataknya tuh. Ya karena disuruh begitu kan buzzernya kan. Jadi tidak otentik datang dari rakyat. Dukungan rakyat itu nggak ada, karena yang konkret adalah ekonomi memburuk, hak asasi manusia tidak dipedulikan. Jadi buzzer itu nggak tahu, rakyat lebih paham tentang politik sehari-hari daripada mereka. Rakyat tetap ingat ada soal Novel Baswedan, ada soal persekusi tokoh-tokoh publik, ada soal Din Syamsuddin segala macam.
itu Mama lebih hafal rekor pelanggaran hak asasi manusia daripada buzzer. Nah, presiden selalu hanya mampu mengandalkan buzzer karena legitimasi realnya tidak ada lagi. Legitimasi itu datang dari hal yang konkret di bidang ekonomi, di bidang hukum, penegakan harkat manusia sebagai warga negara, keakraban, toleransi yang tidak ditumbuhkan oleh presiden. Jadi mau tukar tambah apa lagi itu yang saya anggap agak konyol itu mengupload video itu. Saya senang-senang aja karena saya juga ingin tahu seberapa kuat buzzer itu bisa melindungi Presiden Republik Indonesia. Jadi kalau buat Anda sendiri nggak terlalu mengejutkan ini ya, permainan semacam ini? Ini jadi permainan lama dengan kemasan baru saja gitu? Ini sama dengan supir. Supir nabrak, nggak punya SIM. Yes. Terus dia salahin keneknya. Terus keneknya bilang, ya gue kan cuma disuruh ngatur-ngatur penumpang, bukan nentuin jarak dengan pinggir jalan atau... Jadi begitulah, karena nggak punya SIM, ya pasti salah kan? Ya. Tapi jangan salahin keneknya tuh. Dari awal SIM-nya mungkin punya SIM tapi nembak gitu, SIM-nya palsu, SIM-nya dikeluarin sama KTU kayak sama KPU bukan oleh Polri. Tapi kalau dengan analogi kenek dan sopir tadi, kenapa kelihatannya masih banyak juga orang yang berharap jadi kenek pengganti nih, Bung Rocky? Karena kenek nggak diminta tanggung jawab kan, kalau supirnya tabrakan, keneknya mah nggak ada salah tuh. Itu kenek yang bagus juga, dia nebeng, dapat tambahan, tapi dia nggak akan tanggung jawab. Itulah. Yeah. Buzzer ini adalah kenek yang nebeng doang, nggak mau ambil tanggung jawab. Tapi biasanya gini, kan Anda tadi nyebut drama Korea. Drama Korea itu sangat digemari loh. Orang selalu menunggu sequel berikutnya begitu. Nah, Anda bisa kira-kira menurut Anda bayangan Anda seperti apa sequel berikutnya itu yang akan muncul? Yang akan muncul adalah kasakusuk di kalangan partai untuk nentuin seri berikutnya apa arah dari drama Korea ini nih. Jadi itu pasti akan terjadi. Sebagai penonton, jadi partai-partai politik ini lagi rapat, pasti dari tadi pagi udah rapat, siap-siap siapa yang akan diajukan sebagai pengganti reshuffle, atau berpikir lebih radikal lagi, bahwa oke, kita mundur lebih dahulu tuh. Jadi soal itu yang hari-hari ini akan dihitung sebetulnya. Oke. Gitu. Ada yakin bahwa akan ada partai-partai yang berani ngambil sikap semacam itu? Bukannya partai-partai sekarang berebut-rebut masuk ke kabinet? Saya kira iya, itu akan ada 1-2 partai yang menganggap bahwa sorry. Oke. Udah nggak enak dramanya. Mending partai-partai berebut cari muka juga pada rakyat, pada konstituennya tuh. Bahwa mereka tidak terikat dengan kebijakan presiden, bahwa mereka independen. Jadi presiden lagi cari muka pada rakyat untuk dapat pembenaran kalau dia menghukum partai-partai. Partai-partai juga lakukan hal yang sama, cari muka pada rakyat dengan memikirkan, oke, kami akan mundur lebih dahulu. Jadi jebakan-jebakan itu sebetulnya yang bagian buruk dari demokrasi kita, itu saling jebak-menjebak itu. Semua kan yang terjadi begitu tuh. Kalau terjadi seperti itu kan berarti menarik dong dari sisi dramaturginya menjadi lebih menarik gitu kan. Buat saya bukan saja menarik, diperlukan sebetulnya tuh supaya ada episode baru di dalam drama Korea kan. Kan ini udah kelamaan kan dramanya kan. Dan serialnya juga ceritanya makin absurd, jadi kita mau ada drama baru itu. Oke. Bagus juga sih. Sekarang kita coba kita soroti beberapa kata yang sering digunakan oleh Jokowi ya. Saya mencatat beberapa kata, misalnya sense of crisis. Kemudian gitu tidak punya perasaan gitu. Beliau menyampaikan perasaan yang sama gitu. Tapi saya juga menangkap presiden menyebut bahwa ini bahaya sekali. Kalau kemudian dihubungkan dengan angka-angka pertumbuhan ekonomi yang dari lembaga dunia yang disebut beliau, ini kan berarti sebenarnya beliau mengisyaratkan itu kan, ada kekhawatiran dari sisi beliau sendiri berkaitan dengan kelangsungan kekuasaannya. Iya, kalau disebut tidak punya perasaan, dengan mudah buruh bilang
Omnibus Law itu juga nggak punya perasaan terhadap nasib buruh. Sama aja. Pasien-pasien rakyat miskin juga menganggap ya presiden juga nggak punya perasaan terhadap BPJS tuh dinaikin. Supir angkot juga akan bilang hal yang sama. Itu kepala negara nggak punya perasaan soal BBM yang nggak diturunkin, yang mahal terus itu. Jadi sebetulnya presiden nggak punya poin untuk pakai istilah itu. Jadi satu-satunya poin adalah ini yang disebut politik demagogi itu. Mau mencari pembenaran dengan mempidatokan sesuatu yang seolah patriotik. Padahal fakta sosiologisnya udah berubah itu. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah tidak ada selain di antara mereka sendiri kan. Jadi kata tidak punya perasaan ya memang tepat diucapkan di dalam ruangan itu aja. Begitu disebut tidak punya perasaan, ya orang akan bikin kalkulasi terbalik. Bahwa istana yang nggak punya perasaan terhadap nasib rakyat. Kan itu jadinya itu. Ya. Nah, ini ada anti klimaks ini. Saya mewawancarai Bung Rocky kali ini. Saya berharap tadinya ini soal serius gitu. Bahwa ada pidato, ada presiden marah. Masa nggak serius gitu tuh yang saya agak tiba-tiba kok Anda persepsi Anda jadi berbeda, jadi Anda ini biasa-biasa saja gitu. Coba kita lihat misalnya tuh narasinya itu kata extraordinary, linear, tidak punya perasaan, sense of crisis, itu berkali-kali diucapin. Jadi seolah-olah presiden tidak mampu menggambarkan atau menganalisis lebih dahulu sebelum mengeluarkan umpatan itu kan. Kan digambarkan dulu keadaan internasional segala macam. Ini tiba-tiba langsung ambil mic dan bicara hal yang sama. Yang diulang-ulang itu. Dan setiap kali harus lihat teks itu. Oh, lihat teks ya? Saya nggak mencermati itu. Ya, itu pada teks. Di situ kan. Seolah kalau kemarahan otentik bisa kembangkan kemarahan itu. Kembangkan dengan menunjukkan fakta, riset yang kadang-kala kontradiktif. Tetapi dia harus tutup dengan memberi sinyal yang lebih determinatif supaya ada gerakan baru. Kalau ini sinyal ujungnya adalah menantang atau mengancam, kan itu kan nggak konsisten. Ada kebijakan yang kacau, yang salah arah. Tetapi ancamannya adalah reshuffle. Jadi buat apa bicara tentang kebijakan di dalam rapat kabinet kalau ujungnya adalah reshuffle kan? Ya. Kan kalau bicara kebijakan artinya memperbaiki kebijakan. Kalau bicara reshuffle itu artinya hukuman terhadap partai pendukungnya itu kan beda. Kan sinyalnya kan kepada si partai bukan pada si menterinya. Karena presiden tidak otonom waktu mengangkat. Dia minta nama dari partai kok. Lain kalau presiden memakai profesional, maka itu dia berhak untuk reshuffle atas kehendaknya sendiri. Kalau ini kan reshuffle artinya bukan kehendak dia sendiri, dia mesti tukar tambah dengan partai. Di situ konyolnya tuh mengancam reshuffle padahal kabinet tidak dia angkat oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh tukar tambah dengan partai. Jadi intinya begitu, karena itu saya ketawanya begitu. Jadi kalau toh konyolnya dari awal, karena sistem presidensial mestinya dia nggak tukar tambah dengan partai. Jadi kalau toh ada reshuffle, itu bukan sepenuhnya kehendak atau keleluasan dari presiden, tapi pasti akan ada tawar-menawar gitu ya. Dan hasilnya ya, sama saja. Sama saja. Itu rumus airnya begitu. Jadi seolah-olah presiden hebat. Nggak ada hebatnya itu. Kalau dari awal dia hebat, dia nggak masukin orang partai di situ kan. Iya. Gitu kira-kira analisisnya. Oke. Jadi kembali lagi pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi pidato presiden ini? Perlu kita ikut marah-marah juga atau kita santai-santai seperti Anda saja? Seharusnya rakyat mengerti bahwa yang diucapkan presiden itu sekedar penting di headline. Dia mau reshuffle, dia akan ambil risiko. Dia nggak reshuffle, dia juga akan dikejar oleh kebijakan yang makin lama makin buruk. Jadi kita nggak bisa bilang apa yang akan terjadi. Ini udah semacam berkali-kali kita terangkan, hukum sosiologi udah berjalan. Ya. Jadi yang diucapin presiden sebetulnya ya keluh kesah yang nggak akan mempengaruhi hukum-hukum sosiologi.
bahwa pemburukan politik akan berlangsung, keakraban warga negara juga tidak terjadi, itu artinya konfrontasi horizontal masih akan terjadi minggu-minggu depan, karena tumbuh di dalam keadaan ekonomi yang memburuk. Jadi saya nggak lihat poin apapun di dalam upaya presiden untuk mereshuffle. Jadi reshuffle itu kata yang terlalu enteng sebetulnya. Jadi soalnya kalau ada reshuffle apa berubah, ya nggak berubah. Kalau nggak ada reshuffle, ya pasti akan terjadi tekanan politik baru. Yang mungkin yang akan di reshuffle adalah presidennya sendiri yang harus di reshuffle kan. Oke, Bung Rocky. Jadi kita tunggu kalau gitu serial berikutnya gitu ya. Karena ini menurut saya apapun ini cukup menghibur dan cukup sedikit menaikkan tensi dari publik, terutama di media lah setidaknya. Kan orang misalnya begini, orang tunggu bener nggak 3 hari ini reshuffle tuh. Kalau dia nggak reshuffle, berarti kita balik pada perkelahian politik yang sedang berlangsung soal ideologi, soal kebijakan yang seolah-olah berbasis hukum padahal melanggar prinsip-prinsip kesejahteraan. Jadi kita akan balik ke situ lagi. Sekarang yang skenario kedua, kalau akhirnya dia reshuffle, apa akibatnya tuh? Ya akibatnya adalah pertarungan di dalam elit sendiri akan berlangsung lebih sengit. Sebab untuk dapatin orang aja udah mesti disogok 2 kali kan, karena keadaan yang memburuk. Mana ada menteri yang mau ambil risiko habis dia di reshuffle, dia jadi menteri baru, terus ekonominya makin memburuk, nanti diomelin lagi sama presiden, seminggu lagi presiden omelin lagi tuh kan. Ada juga otak yang bagus di kalangan partai yang menganggap wah kita nggak usah kirim menteri lah, biarin aja menteri yang itu dipecat, ya udah kita nggak akan ganti tuh. Lain kalau ekonomi masih bisa nyolong itu, ya, semua orang akan berupaya untuk jadi pengganti dari menteri yang bermasalah. Kalau misalnya kita bikin skenario misalnya, Menteri Kesehatan yang disebut secara tunggal eksplisit oleh presiden, akhirnya di reshuffle, yang akan ganti siapa coba? Ambil dari ID. ID menganggap, wah itu kita tahu problemnya, kita nggak bisa selesai, jangan buang ke kita tuh. Diambil dari siapa lagi? Dari partai, lebih buruk lagi karena partai nggak ngerti tentang cara penanganan COVID, karena partai sibuk ambil untung dari undang-undang COVID-nya justru tuh. Jadi di situ jebakannya. Kalau kampus? Kampus mah senang lihat beginian. Kampus tuh analisisnya lain. Wah, presiden frustrasi berat. Nah itu jadi tetap juga susah ya, cari pengganti itu akan susah ya. Gitu. Susah. Oke. Ya, jadi mungkin yang mesti diganti duluan sebetulnya gampang kalau tanya saya. Solusinya jangan ganti menteri, ganti busernya aja tuh. Karena yang bermasalah buser sebetulnya. Jadi mesti presiden keluarin perpu untuk mereshuffle buzzer dungunya itu. Oke. Baik. Kita tunggu pengumuman berikutnya kalau gitu ya, Bung Rocky. Oke. Ya. Yes. Oke. Oke. Sip.